Pemerintah mengonfirmasi temuan mutasi baru virus corona (EEK) di Jakarta. Kemenkes mengatakan mutasi baru virus corona tersebut bukan berasal dari luar negeri, melainkan terjadi transmisi secara lokal. Sejumlah penelitian menyebut virus corona (EEK) dinilai lebih cepat menularkan virus. Lalu bagaimana antisipasi Satgas terkait mutasi baru tersebut? Seperti apa tracing yang dilakukan? Kami akan membahasnya bersama Alexander Kaginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, Mbak. Pak Alex, temuan mutasi baru virus corona (EEK) ini terkonfirmasi di Jakarta. Bagaimana sebetulnya kronologi ditemukannya varian baru ini dan seperti apa transmisi yang terjadi sejauh ini? Ya, yang pertama yang harus kita ingat bahwa virus corona ini sejak ditemukan sudah disadari bahwa dia akan berevolusi dan bermutasi terus. Yang kedua, sepanjang terjadi ada penularan masif, maka mutasi tetap akan terjadi. Oleh karena itu kita sekarang menghambat supaya tidak terjadi transmisi manusia ke manusia. Dan kemudian dari sejak November yang lalu kita juga sudah dilaporkan ada B117, kemudian ada B1351, ada P1 dari berbagai negara. Ini mutasi dan evolusi ini terjadi oleh karena masih terjadinya transmisi dari manusia ke manusia. Oleh karena itu pemerintah dari sejak Februari sudah menyadari dengan menyekat bandara-bandara yang ada di Indonesia maupun pelabuhan dengan surat edaran yang sudah dibuat oleh Satgas COVID-19 Nasional. Surat edaran itu mengajak seluruh stakeholder yang ada di bandara, mulai dari KKP, imigrasi, dan seluruh yang ada, untuk bisa melakukan penyekatan. Khusus untuk warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang datang dari negara terjangkit, apakah di Eropa, Timur Tengah, itu semua harus melalui prosedur untuk melaporkan IHAC-nya. Kemudian mereka mengisi formulir. Ketiga, melakukan pemeriksaan PCR. Keempat, mereka melakukan karantina sebanyak 5 hari. Kalau mereka ada gejala, ada sakit, tentu ini akan dirujuk. Tapi pada screening di pelabuhan, ini semua hasil pemeriksaan PCR itu dilanjutkan dengan secara acak untuk genome sequencing. Jadi apa yang dilaporkan bahwa misalnya 2 minggu ini ada ditemukan satu kasus misalnya E48K misalnya mutasi virus, bukan berarti itu dalam minggu ini ditemukan. Itu tapi adalah kemudian baru terdeteksi. Screening, kemudian penyekatan yang terjadi di berbagai bandara oleh KKP dan kemudian tim, dan kemudian dilaksanakan genome sequencing. Bisa saja yang dilaporkan hari ini E484K itu bisa saja itu terjadi di Februari. Sama juga dengan B117, bisa saja itu terjadi di bulan sebelumnya. Jadi harus ada melihat kalau itu dilaporkan, berarti genome sequencing itu sudah ada beberapa minggu yang lalu. Oke, artinya bisa digarisbawahi bahwa virus ini memang mutasi berasal dari luar negeri begitu ya Pak ya, dari mancanegara, bukan dari mutasi yang terjadi di tanah air begitu. Jadi kalau kita lihat Inggris melaporkan ada mutasi. Bahkan di California 2-3 hari ini dilaporkan ada namanya double mutation. Jadi mutasi yang melahirkan mutasi lagi. Jadi virus itu membawa gen yang 2 mutasinya. Dan kemudian kalau kita lihat juga laporan di Inggris ya dari mulai B117 itu sudah melaporkan dari sejak akhir tahun 2020. Tapi yang kita lihat di Inggris sedemikian luasnya mutasi yang terjadi, tapi angka lonjakan kasus tidak meningkat. Artinya vaksin yang diberikan di Inggris itu masih memberikan respons terhadap berbagai perubahan mutasi yang terjadi. Ini ukuran yang kita lihat secara statistik aja. Kalau misalnya vaksinnya tidak respons, berarti di Inggris angka kasus pasti meningkat. Tapi ternyata tidak. Artinya walaupun kendati mutasi sudah terjadi, vaksin yang existing sekarang itu masih memberikan respons. Jadi mutasi ini terjadi adalah secara genetik supaya virus ini lebih cepat bisa masuk ke sel. Jadi sebenarnya dia bermutasi bagaimana caranya dia supaya bisa menerobos, membuat terobosan supaya lebih cepat. Makanya mereka yang kena dengan virus yang strain baru ini atau varian baru ini, itu penularannya lebih cepat dan kemudian gejala infeksi muncul,
tapi tata kelolanya, tata klinisnya sama saja dengan yang existing sekarang. Jadi artinya COVID-19 pneumonia misalnya kita akan mengobati dengan tata kelola yang sama. Ada fase 1, fase 2, fase 3, ada infeksi, inflamasi, ada mengatasi sirkulasi, mengatasi koagulasi. Sama semua tata kelolanya. Yang kita lihat di sini adalah pola penularan. Ini yang kita cegah. Kenapa pola penularan kita cegah? Karena kita ingin menanggulangi pandemi ini secepatnya gitu. Jadi, artinya karena memang asal dan induknya virus ini sama begitu ya, tapi kemudian melakukan mutasi sehingga penanganannya kurang lebih sama dengan virus corona asli, virus corona dari Wuhan ini begitu ya, Pak Alex. Pak Alex, kalau kemudian kita bicara soal pendeteksian, sebelumnya kan jubir Satgas Prof Wiku sudah mewanti-wanti akan adanya potensi ditemukannya mutasi baru ini. Begitu tadi Pak Alex katakan ada B117, kemudian 1351, lalu ada yang terakhir E484K. Apakah kemudian pemerintah atau Satgas ini terlambat mendeteksi mutasi-mutasi virus baru ini? Satgas dan pemerintah tidak terlambat untuk mendeteksi ini. Karena dari sejak bulan Desember ditemukan di Wuhan, kita sudah menyadari bahwa virus ini adalah virus yang mudah bermutasi. Oleh karena itu, maka kita tetap menerapkan protokol 3M, 3T, kemudian kita melaksanakan juga vaksinasi. Semua ini tentunya untuk mencegah penularan. Jadi mutasi ini representasinya adalah bahwa dia akan lebih cepat menular. Dan kemudian akan lebih cepat transmisi antara orang ke orang, antara keluarga ke keluarga, antara klaster ke klaster lainnya. Sehingga kalau ini berjalan terus, kita akan sulit untuk menanggulangi pandemi. Oleh karena itu memang 3M ini nggak boleh kita lepaskan. Kerumunan nggak boleh kita lakukan. Semakin banyak kerumunan, semakin banyak perpindahan manusia, mobilisasi yang secara masif, artinya akan terjadi mobilisasi transmisi. Jadi kalau transmisi yang banyak, infeksi yang banyak, itu akan membuat peluang untuk terjadinya mutasi. Jadi supaya mutasi dalam negeri ini tidak terjadi, kita harus menghentikan mobilisasi yang massal. Nah itu dia yang kemudian ingin kita tanyakan begitu ya Pak Alex. Pak Alex katakan bahwa memang penularannya ini lebih cepat. Lalu bagaimana kemudian upaya untuk memutus rantai penularan mutasi baru virus corona E484K ini? Nah tracingnya itu sudah dilakukan sampai di mana Pak Alex? Nah ini tracing dengan melalui PPKM skala mikro yang sudah berkembang dari 15 provinsi nanti akan menjadi 20 provinsi. PPKM itu intinya adalah 3T, zona isolasi, dan kemudian melakukan pengawasan. Jadi oleh karena itu 3T di setiap desa, di kelurahan itu harus dilaksanakan. Dan kemudian posko desa menjaga siapa yang pendatang baru dan siapa yang keluar dari zona isolasi. Inilah satu-satunya instrumen kita ala Indonesia untuk menghentikan mobilisasi secara masif. Oleh karena itu sebagaimana dilaporkan oleh jubir Satgas, bahwa libur panjang itu akan meningkatkan kasus. Itu sudah jelas. Tahun 2020 kita sudah belajar. Dan itu jangan kita ulangi lagi. Kalau kita ulangi lagi, kita akan terus seperti begini. Nggak bisa kita menyelesaikan persoalan. Jadi mobilisasi masif, kemudian terjadi penularan yang masif juga, dan penularan yang masif memberi peluang terjadi juga mutasi. Jadi semakin banyak transmisi, semakin banyak opportunity terjadi mutasi. Bahkan yang dikhawatirkan kalau terjadi double mutation, di mana hal ini akan mempercepat untuk masuknya ke sel, sehingga pneumonia akan lebih terjadi dan saturasi oksigen menurun, kemudian gagal nafas, masuk ICU, ini akan mengakibatkan mortalitas juga meningkat. Jadi inilah yang kita sampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat lebih cerdas, menghindari kerumunan, menghindari pergerakan atau mobilisasi, dan kita lebih bagus berdiam di rumah tangga kita masing-masing, sehingga kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga keluarga orang lain, supaya transmisi ini bisa kita stop dulu. Dengan berhentinya transmisi, maka mutasi juga bisa kita cegah. Tapi kalau transmisi ini masih berjalan terus, mobilisasi masih berjalan, maka ini akan menjadi permasalahan baru. Oleh karena itu kita berharap posko kota, posko di kelurahan, dalam PPKM skala mikro
harus bisa menerapkan 3T, 3M, dan menjaga desanya, menjaga kelurahannya, jangan ada sampai pendatang baru yang lolos, yang tidak diketahui rapid test antigennya. Sehingga itu akan membawa virus ke desa atau membawa virus ke kelurahannya masing-masing. Oke, Kita berharap PPKM skala mikro ini bekerja secara optimal. Oke, tapi kalau secara data begitu Pak Alex, apakah sudah diketahui berapa banyak sebetulnya yang sudah tertular dari mutasi virus varian baru ini, E484K ini? Jadi sebagaimana dilaporkan oleh jubir Kementerian Kesehatan bahwa memang baru ditemukan 1 kasus. Tapi sebenarnya bukan soal jumlahnya yang harus kita lihat. Bahwa mutasi itu masih terus berlangsung, masih terus berlanjut. Dan kita ingat bahwa kita juga masih membuat terjadinya transmisi oleh karena perilaku kita. Ya, 3M tidak dilaksanakan dengan baik, mobilisasi masih ada yang pulang kampung, ada yang mudik, ada yang bergerak di libur panjang, ada yang jalan-jalan, sehingga akhirnya kasus bisa naik. Ini yang sekarang yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana kita mengingatkan masyarakat, semakin banyak kita mobilisasi, semakin banyak kita berpindah tempat, semakin banyak kita kerumunan, itu akan memberi peluang terjadi transmisi. Terjadi transmisi berarti memberi peluang untuk mutasi. Dan kita ingat jangan sampai terjadi double mutation seperti yang sudah dilaporkan di daerah California dan di daerah Amerika Timur Berdaya. Karena itu ya dampaknya akan lebih mengkhawatirkan begitu kalau terjadi double mutation. Kalau tadi Pak Alex katakan bahwa virus ini lebih cepat menular. Yang belum dijabarkan apakah ini kemudian juga lebih berbahaya dan apakah yang membedakan mutasi baru virus corona yang baru ini dengan virus corona yang asli dari Wuhan yang pertama kali, Pak Alex? Jadi kalau kita lihat bahwa karakteristik waktu di Wuhan dan karakteristik di bulan 3 2020 itu punya perbedaan yang macam-macam ya. Dulu kita nggak pernah misalnya awal-awal sekali anosmia misalnya, hilang penciuman. Belakangan muncul gejala hilang penciuman. Dan kemudian muncul lagi gambaran klinis, mereka sakit kemudian diare tapi tidak demam. Tapi ternyata COVID-19-nya positif. Artinya semakin banyak pola mutasinya itu tersebar, itu memberikan gambaran klinis juga yang berbeda-beda. Ada yang tidak demam tapi positif. Dan kemudian ada yang baru terinfeksi 3 hari sudah pneumonia luas. Terlepas dengan faktor komorbid ya, terlepas faktor komorbid. Tapi kita lihat gambaran klinis itu semakin sporadis. Jadi makanya kita selalu ingatkan, bagi mereka yang sudah vaksinasi, jangan berpikir bahwa mereka sudah terproteksi 100%. Bagi mereka yang sudah vaksinasi, tetap harus pakai masker, tetap harus cuci tangan, tetap harus jaga jarak. Karena bahwa vaksin itu tidak menyatakan bahwa dengan vaksinasi transmisi selesai. Kita tetap terinfeksi. Hanya yang menjadi nilai tambahnya kalau kita sudah divaksin, klinis dan gambaran severity of illness-nya itu tidak seberat sebelum orang yang divaksin. Oleh karena itu tetap kita sampaikan ke masyarakat, 3M tetap harus dilaksanakan, vaksin harus kita sukseskan, dan ini harus kita kerjakan. Bagi mereka yang sudah pertama kali vaksin, tetap harus mengikuti jadwal untuk vaksin yang kedua. Sesuai dengan panggilan yang sudah disampaikan oleh masing-masing dari puskesmasnya ataupun dari kliniknya. Oke, Pak Alex, kalau kemudian tadi Pak Alex katakan memang vaksinasi memberikan security begitu dan mutasi virus ini juga memberikan gejala yang sporadis. Memang saat ini cara utama yang harus dilakukan adalah 3M, khususnya bagi masyarakat. Tapi dengan berbagai hal yang kemudian baru begitu, bagaimana kemudian masyarakat harus mewaspadai penularan? Apa yang harus masyarakat lakukan? Ya, jadi sebelumnya apa yang dikerjakan pemerintah? Pertama, pemerintah tetap menyiapkan KKP di setiap bandara dan pelabuhan. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh arahan Bapak Menteri Kesehatan, bahwa akan menambah laboratorium yang berkemampuan untuk bisa memeriksa genome sequencing. Ini sesuatu prestasi yang luar biasa. Dan yang kemudian ketiga, untuk memperketat
dan menyekat di semua pintu-pintu masuk, termasuk pintu-pintu yang baik itu yang besar maupun yang kecil, khususnya mau dari pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, supaya bisa terjadi penyekatan bagi mereka yang bergejala, mereka yang datang dari negara berjangkit, dan bagi mereka yang kontak erat. Dan kemudian masyarakat harus tetap melaksanakan 3M. Masyarakat juga harus punya partisipasi. Kalau ada anggota keluarganya datang dari luar negeri, dari Malaysia ataupun dari Eropa, tetap harus kooperatif dan melaporkan kondisi dan situasi keluarganya yang sebagai pendatang kepada posko PPKM yang terdekat. Itu gunanya maka ada posko desa, ada posko kelurahan. Tempat di mana yang paling dekat bagi RT, RW untuk menyampaikan segala perkembangan yang menyangkut COVID-19. Sehingga di posko desa itu ada pendampingnya dari Babinsa, ada dari Babin Kaptipmas, kemudian ada tim pelacakan kontak yang bersama-sama puskesmas untuk melakukan tracing. Baik yang kontak erat, jangan yang sakit aja yang tracing. Yang kontak erat juga harus, yang bergejala juga iya. Sehingga dengan demikian desa itu bisa menjadi hijau. Kalau desa dan kelurahan ini hijau semua, dan kemudian kita bisa menjaga diri, mudah-mudahan PPKM skala mikro ini akan bisa mencapai titik yang lebih optimal. Kita lihat sekarang PPKM skala mikro sudah menurunkan angka kesakitan, bor di rumah sakit sudah turun, kemudian mortality walaupun masih ada 100-130 orang per hari, tapi kita lihat angkanya sudah mulai turun dibandingkan bulan Januari ataupun bulan Februari. Jadi oleh karena itu, PPKM skala mikro ini menjadi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintahan desa, menjadi tanggung jawab kecamatan, kabupaten, dan kota. Ini salah satu instrumen kita dalam rangka mengkontrol pandemi secara komprehensif. Oleh karena itu memang ini perlu kerjasama. Jadi vaksinasi juga akan dilaksanakan, 3M dilaksanakan, ada pengawasan pendampingan bagi mereka yang datang. Jangan sampai yang datang ini tidak diketahui oleh RT, RW, dan desa setempat. Ya, artinya upaya individu yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat ini juga harus dibarengi dengan upaya secara bersama-sama begitu ya. Kerjasama yang solid ini diperlukan untuk melawan virus corona sehingga pandemi COVID-19 akan segera berakhir tentunya utamanya di tanah air. Pak Alex, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Sehat selalu Pak Alex.